Iya. Untuk Bu, izin ya Bu, untuk izin kepada Ibu sebagai kepala sekolah untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta PPG itu akan melaksanakan proyek P5 atau PPRA. Dalam proyek ini akan melaksanakan nantinya tentang kearifan lokal mengenal rumah gadang sebagai rumah adat suku Minangkabau. Maka dari itu saya mohon izin kepada Ibu untuk mengadakan proyek ini di sekolah kita. Jadi begini Pak Eka, karena ini kita PPG dalam pelajaran agama Kemenak, mungkin Pak Eka beserta kawan-kawan guru kelas dengan guru bidang studi mungkin berkolaborasi dalam membuat rancangan tentang miniatur rumah gadang Minangkabau. Jadi mungkin itu sangat mendukung sekali, bisa nanti dipergunakan oleh anak-anak kita di dalam kelas untuk menyambung pembelajarannya. Jadi mungkin miniatur ini PK buat mungkin dari apa saja? Bahan-bahannya nanti Bu kita usahakan membuatnya yang lebih mudah bagi anak-anak kita, mungkin dari karton atau kardus yang kita bikin untuk pembuatan rumah adat atau rumah gadang di suku Minangkabau. Ini ada salah satu contohnya Bu yang udah di ya. Jadi anak-anak Bu bisa mengetahui bagaimana bentuk dari rumah gadang di suku Minangkabau. Ya, bagus sekali mungkin Pak Ika. Jadi mungkin di sini kita akan bersama guru kelas juga membuat ini. Kalau dapat kita buat bermacam bentuknya. Antara anak A berbeda dengan ini. Ini kan dua, ini kan berbeda kita contohnya. Ya. Ini yang 3 ruang, ini yang 2 ruang atau 4 ruang, 5 ruang. Jadi mungkin silakan nanti Pak Ika dengan kawan-kawan berpikir apalah bahan yang digunakan. Kalau yang dapat bahan itu bahan yang seperti kardus yang tidak membutuhkan modal yang besar. Jadi anak kita juga akan lebih semangat berkreatif dia untuk membuat rumah gadang ini, karena anak sekarang banyak tidak tahu mana yang rumah gadang. Jadi dengan membuat miniatur ini anak kita lebih paham bahwa asalnya ini dasar rumah adat kita dulu di Minangkabau, rumah gadang. Jadi silakan kerjasama dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan Pak Eka cepat selesai PPG-nya, lulus dengan nilai yang bagus. Amin. Ya Bu, mungkin itu Ibu. Izin untuk ke guru kelas lagi. Boleh, ya. silakan. Ya, Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Ibu, ini mohon izin Bu untuk pelaksanaan proyek di sekolah kita dalam memenuhi tugas pelaksanaan PPG. Makanya kita adakan proyek dalam pembuatan miniatur rumah adat di Minangkabau di sekolah kita. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa bekerja sama dalam pelaksanaan pembuatan miniatur rumah gadang di Minangkabau. Gimana Ibu? Siap. Kami seluruh guru siap membantu dalam pembuatan proyek P5 PPRA tentang pembuatan miniatur rumah adat atau rumah Minangkabau. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu mengenal tentang rumah adat di Minangkabau. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita laksanakan proyek ini
dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Amin amin ya robbal Ya, alamin. terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sekolah ini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran kita. Salam dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Luar Allah. Ini anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Coba ketua, ya Azizir, tolong siapkan sebelum kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya berdoa. Ilma warzuq. Nah, terima kasih Azizir yang telah menyiapkan doa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi kita, pembelajaran kita, yaitunya tentang kearifan lokal. Mana? Kearifan lokal, yaitunya mengenal rumah gadang sebagai rumah adat suku Minangkabau. Ya. Mengenal rumah gadang sebagai rumah adat suku Minangkabau. Nah, anak-anak Bapak semuanya, anak-anak Bapak tahu apa itu rumah gadang? Tahu rumah gadang? Nah, rumah gadang itu disebut juga dengan rumah adat di Minangkabau atau disebut juga dengan rumah bagonjong. Apa namanya? Nah, rumah bagonjong. Ini salah satu adalah bentuk miniatur rumah adat yang ada di Minangkabau. Ya. Secara garis besar, rumah adat Minangkabau itu ada silsilahnya. Itu ada rumah adat dalam elemen rumah adat Bodi Caniago dan rumah adat Koto Piliang. Nah, kita lihat rumah adat Budi Caniago dan rumah adat Piliang. Nah, ini bentuknya. Ini adalah bentuk rumah adat yang ada di Minangkabau. Nah, kemudian ada fungsi daripada rumah adat di Minangkabau itu. Nah, coba lihat ke depan. Fungsi rumah adat atau rumah gadang yang ada di Minangkabau. Fungsi-fungsi rumah gadang sebagai lembaga adat dan lembaga suatu kaum, ya, lambang kehidupan dan kerukunan suatu kaum meliputi sebagai berikut. Nah, coba lihat di depan. Nah, yang pertama, tempat tinggal sebuah keluarga besar. Ya, rumah gadang itu itu adalah sebagai tempat tinggal
untuk sebuah keluarga besar dengan beberapa keluarga inti. Nah, Pak, Nak? Keluarga besar tahu, Nak? Nah, siapa saja di antara keluarga besar itu? Itu adalah salah satu bentuk dari keluarga besar. Dan di sanalah nanti ya kita tinggal atau orang Minangkabau itu tinggal di dalam rumah gadang tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat bermusyawarah atau bermufakat bagi kaum atau keluarga. Itu fungsi yang kedua. Ya. Menyelesaikan suatu permasalahan. Itu gunanya rumah adat tersebut. Tempat untuk bermusyawarah, mengambil kata mufakat. Nah, apa nanti yang akan kita lakukan dalam sebuah kaum, dalam sebuah keluarga? Maka kita adakan musyawarah di rumah gadang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, rumah gadang itu berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara. Pak, kita adakan upacara di lapangan, Pak. Boleh. Tapi yang rumah adat atau rumah gadang di Minangkabau itu juga sebagai tempat melaksanakan upacara. Seperti upacara apa? Upacara penobatan penghulu, atau kalau di kampung namanya batagak pangulu, batagak gala. Kalau dalam kita belajar tam, tahu tam? Tambo alam Minangkabau. Nah, itu adalah sebagai upacara penobatan atau dilaksanakannya upacara perkawinan. Orang menikah kalau di Minangkabau itu diadakan di rumah gadang. Itu adalah salah satu fungsi rumah adat di Minangkabau. Kemudian yang keempat adalah tempat merawat anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, ya, maka di sanalah bisa kita rawat anggota keluarga kita yang sakit tersebut. Nah, kemudian ada nilai-nilai spiritual. Ya, nilai-nilai spiritual di dalam rumah gadang tersebut. Bangunan rumah gadang dibangun berdasarkan syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan nilai-nilai kesatuan, yang sesuai dengan nilai-nilai keselarasan dan keseimbangan yang padu, ya. Dan jika dilihat secara kebudayaan, bangunan rumah gadang juga terpengaruh dari nilai-nilai Islam, ya. Seperti kebudayaan yang dimaksud di Minangkabau adalah aturan-aturan atau nilai-nilai norma-norma yang didasarkan kepada agama Islam, yaitunya adat, basandi, Sara basandi, kitabullah. Nah, adat ini, Nak, tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah nilai-nilai spiritual yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari rumah gadang yang ada di Minangkabau. Nah, sampai sana ada paham, Nak? Ada paham? Nah, rumah adat Minangkabau itu ada yang gonjongnya 2, ya, bagonjong. Nah, ada yang gonjongnya 4 dan ada yang gonjongnya 6 atau lebih. Nah, itu bentuk-bentuk dari rumah adat yang ada di Minangkabau.
Nah, sekarang kita akan contohkan anak-anak Bapak semuanya. Nanti kita akan bikin sebuah proyek ya. Bagaimana nanti membuat miniatur rumah gadang yang ada di Minangkabau. Nah, kemarin sudah Bapak suruh anak-anak Bapak untuk membawa alat-alat yang akan kita gunakan sebagai proyek dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitunya dalam pembuatan rumah gadang atau rumah adat di Minang. Anak-anak Bapak ada bawa alat-alatnya? Nah, sekarang kita coba keluarkan semua alat-alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan rumah adat di Minangkabau. Guntingnya ada Pak, Nak? Nah, semuanya akan kita coba nanti bagaimana bentuk dalam pembuatan rumah adat di Minangkabau itu. Nah, lemnya ada bawa? Ada. Nah, bagus. Dilengkap semuanya dibawa ya. Nah, inilah bentuk nanti dari rumah gadang atau rumah adat yang kita bikin sebagai miniatur rumah adat di Minangkabau. Nah, sana. Nah, ini hasilnya nanti. Baik, Nana Bapak semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya Nana Bapak, nanti kita akan coba bikin proyeknya bagaimana bentuk membuat miniatur rumah gadang atau rumah adat yang ada di Minangkabau. Nah, baik Nana Bapak semuanya, untuk pertemuan kita kali ini ya kita cukupkan, dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Nah, baik Nana Bapak semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.